dari perjabaran dari grafik waktunya itu dapat kita lihat tuh seperti ini sebentar ya. Hmm, Kayaknya ada masalah nih. Bentar. Kenapa muncul? Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kurang lebih diketahui itu grafiknya itu kayak gini. Maksudnya ini, maksudnya ini gimana nih? Jadi pertama, kan kita dikasih tahu nih, ada pembayaran, ada dia Pak Setio ini punya hutang dan dia itu punya bisa dilunasi dengan pembayarannya itu sebesar 200 pada akhir tahun ke-1, 300 pada akhir tahun kedua, 400 pada akhir tahun ketiga, dan X nilai X pada akhir kelima. Jadi maksudnya ini tuh pertama ini annuity immediate ya. Kenapa ini annuity immediate? Karena ini akhir tahun. Jadi jadi kita buat dulu penjabarannya. Penjabarannya itu dari tahun 0 sampai ke 5. Karena di sini dia sampai tahun kelima dari 1 ke 3 dan tahun kelima. Lalu kita diketahui kalau kita mau cari tahu present value-nya, itu tuh kita bisa lunasin hutangnya itu dengan cara bayar sebesar 200 pada tahun pertama, 300 pada tahun kedua, 400 pada tahun ketiga, dan juga X pada tahun kelima. Nah, kenapa kita bisa asumsi kayak gitu? Karena kita asumsiin tuh utang ini bisa dilunasin ketika bunganya itu juga berjalan ke depan juga dengan sebesar 6% ini. Maka dari itu, kalau misalkan bisa berjalan dengan sebesar 6% ini, eh, pasti kita bisa tarik mundur lagi ke present value-nya itu dengan cara pakai pakai V. Nah, V itu apa? V itu kalau teman-teman ingat, suku bunga itu kan rumusnya itu 1 tambah I. Kalau kita mau tarik mundur berarti kan jadinya begini. Jadinya kan kalau mau tarik mundur ini untuk ke depan, ini untuk ke depan. Tapi kalau mau mundur itu dijadinya pasti begini. 1/1 ditambah I. Ini kalau mau tarik mundur. Tarik, tarik mundur. Atau sama dengan V. Makanya eh, kenapa kalau misalkan kalian bingung nih jawabannya gimana, selalu buatin rangkaian waktunya itu dari tahun ke 0 sampai tahun ke 5. Dan itu pasti pasti bekerja itu bisa kok. Nah, selanjutnya habis itu kalau kita mau tarik mundur, berarti kan kurang lebih kita kembali lagi ke persamaan dari future value. Future value itu sama dengan present value dikali dengan eh, dikali dengan 1 tambah I, 1 tambah I pangkat T, ya kan? Kalau misalkan mau cari present value, otomatis ya berarti kita balikin aja PV sama dengan FV per 1 tambah I, 1 tambah I pangkat T. I pangkat T. Atau dengan kata lain, ya berarti dengan kata lain tuh ya PV sama dengan future value, sorry, future value dikali dengan eh, V pangkat T. Kita future value-nya itu ya future value-nya itu dari semua ini, yaitu 200. Kurang lebih kita
penggabungan dari 200 ini pada tahun ke sini, 300 pada tahun segini, 400 pada tahun segini, dan X pada tahun segini. Jadi kita bisa buat persamaannya jadi PV sama dengan 300, Kemudian tembus 200, 60. 210 deh, 210. 200 Kemudian tembus 60. V, berarti 200 ini kan pada tahun pertama nih. Berarti kita tarik mundur sekali aja untuk ke tahun ke nol atau di pada saat present value. Berarti 200 V, 200 V ditambah 300 ini pada tahun kedua. Kalau mau ditarik ke present value berarti 300 V pangkat 2. Karena dia 1, 2 ditarik mundur. 300 V pangkat 2. Setelah itu 400 ini pada tahun ketiga. Berarti 1, 2, 3 V pangkat 3 ditambah 400 V pangkat 3. Terus dikasih tahu lagi pada tahun X, pada tahun kelima ada pembayaran sebesar X. Berarti pada tahun kelima ditarik mundur. 1, 2, 3, 4, 5. V pangkat 5 ditambah dengan X dikali V pangkat 5. Nah ini persamaan pertama. Persamaan kedua dikasih tahu di sini. Hutang tersebut juga dapat dilunasi hanya dengan membayar 1.400 pada akhir tahun keempat. Maksudnya berarti kalau misalkan dia dengan asumsi bahwa bunganya, suku bunganya juga berlanjut ke depan dengan sebesar 6%, lanjut ke depan sampai tahun keempat, eh, oh maaf, lupa kasih tahu di sini ada I-nya. I-nya itu sama dengan 6% ya. Sorry, lupa. I sama dengan 6% atau sama dengan 0,06. Terus, oke, oke, oke. Sisanya udah di sini semua ya yang diketahui. Nah, terus habis itu, eh, Aduh, cegukan lagi. untuk dari 1.400 ini kita tarik mundur V, sebesar V pangkat 4 karena di sini pada tahun keempat 1, 2, 3, 4. Dengan kata lain, PV atau present value itu sama dengan 1.400 dikali dengan V pangkat 4 atau ya 1.400 V pangkat 4. Kita bisa jabarin buatnya kayak gini. Nah, kan karena kita mau cari apa? Tentukan nilai X. Yang ditanya itu adalah X itu berapa? Oh, berarti bukan cari present value-nya ya. Berarti kalau mau cari X-nya berapa, kita bisa bandingin aja. Bandinginnya dengan cara PV sama dengan PV. Atau present value sama dengan present value. Dengan cara membandingkan yang ini, ini apa nih? Waduh, hapusnya. Nah, ini bukan cara hapusnya ya. Nanti. Oke, dah. Oke, bentar. Sorry ya, ada kesalahan teknis. Oke, lanjut lagi. eh Cari X. Berarti kalau mau cari X itu kita udah dapat dua persamaan ini dan juga dua persamaan ini. Nah, dua persamaan ini dan juga dua persamaan ini kita bandingkan. Berarti kita kalau kita bandingkan, bukan bandingkan sih, di persamain lah. Berarti sama dengan kita copy deh dari sini 200V, Ctrl C. Ini kita taruh sini. 200V tambah 300V pangkat 2 tambah 400V pangkat 3 tambah XV pangkat 5 itu sama dengan 1.400V pangkat 4. Setelah itu kita buat lagi, kita jabarin di sini XV pangkat 5 itu sama dengan 1.400V pangkat 4. Oh sorry, ini salah, bukan sorry. 1.400V pangkat 4
dikurang dengan 200V, kita pindah ruas ya, 200V ke sini, 300V pangkat 2 ke sini, dan seterusnya, dikurang 300V pangkat 2, dikurang lagi 400V pangkat 3, itu adalah XV pangkat 5. Setelah itu, kita buat lagi di sini X sama dengan 1400V, sorry, V pangkat 4 dikurang 200V, kurang 300V pangkat 2, kurang 400V pangkat 3 per V pangkat 5. Sama dengan X, oh copy aja deh, copy aja. Copy, kita paste di sini. Kita kan udah dapat nih persamaannya. Berarti tinggal masukin aja satu tambah I. Satu tambah I itu tadi karena I-nya sama dengan 0,06. Berarti eh, 1 ditambah I itu sama dengan 1,06. 1,06. Dan juga berarti V pangkat N misalkan sama dengan 1,06 pangkat min N. Oke, ini yang kita ketahui. Terus kita tinggal ganti deh. Ini jadi 1,06 ya. Ini jadi 1,06 pangkat min 4 dikurang dengan 1,06 pangkat min 1. Ingat, ini adalah V ya. Dan juga ini adalah 1,06 pangkat min 2 dikurang 400 kali 1,06, sorry, pangkat min 3. 3 ya. Dan juga ini 1,06 pangkat min 5. Nanti kalian nanti kalau hitung pakai kalkulator, nanti dapat X-nya hasilnya adalah apa ya? 424 ya, 424,76 itu. Ini jawabannya untuk pertanyaan nomor satu. Sampai sini ada yang ditanyakan. Ini untuk soalnya, ini yang Om, aku diketahui. mau nanya dong, Om. Boleh, boleh. Untuk nariknya itu boleh diulang lagi ya, Om? Oh, oke, aman, aman. Gue baru lagi ya. Gue buat baru aja di sini deh. Kita coba tarik ya. Gue hapus bentar nih. Sebentar. Jadi kan kita ada diketahui kalau nggak salah tuh Pak Setio punya utang, dia bisa dilunasin kalau dia bayar sebesar 200 pada tahun ke-1, 300 pada tahun kedua, 400 pada tahun ketiga, dan X pada tahun kelima. Jadi maksudnya, eh kita buat gini. Ini gini, ini gini. Misalkan kita di sini ada 5 tahun, ada tahun ke-0, sorry. Oke. Tahun ke-0 ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 0, ini 1, 2, ini 3, 4, ini 5. Mohon maaf ya, ini agak berantakan. Bentar, ini 5. Nah, maksudnya itu, yang ini, bentar. Jadi maksudnya tuh,
misalkan utang itu kita asumsi deh, utangnya itu ada bunga misalnya. Utangnya itu bunganya itu 6%. Nah, dengan asumsi bahwa bunganya itu adalah 6%, ada hubungannya sih sama anuitas ya. Iya, 6%. Dia bisa lunasin kalau dia bayar 200 dengan bunga sebesar segini pada tahun pertama ini. Terus 300 pada tahun kedua dengan diketahuinya bunganya dengan bunga yang seperti ini juga. Jadi kayak gimana ya jelasinnya ya? Kurang lebih tuh di sini dia bayar 200 ini pada tahun pertama, 300 pada tahun kedua. Oke, bentar. Terus ini 400 pada tahun ketiga dan X pada tahun kelima. Sementara present value-nya kan di titik nol ini kan. Di titik nol ini dia present value-nya di titik nol ini. Hmm, kayak gimana ya? Gue jelasinnya ya. Sebenarnya tuh kayak dia bukan hutangnya bukan sebesar ini, bukan sebesar 200 kali V pangkat min 1, V pangkat satu atau 300 V pangkat 2, tapi hutangnya itu adalah sebesar 200 V ditambah 300 V pangkat 2 ditambah 400 V pangkat 3 ditambah X kali V pangkat 5. Jadi itu kayak gimana ya jelasinnya ya? Nilai hutang nilai hutangnya si Pak Setio ini gabungan dari misalkan ada hutang orang lain tuh sebesar segini. Terus ada hutang orang lain sebesar segini, 300 V pangkat 2, terus 400 V pangkat 3, terus X V pangkat 5 gitu. Jadi makanya kenapa dia ditambahin karena di sini dibilang dia bisa lunas dengan pembayaran sebesar 200 pada tahun ke-1, 300 pada tahun kedua, 400 pada tahun ketiga, dan X pada tahun kelima berturut-turut. Jadi kayak hmm, present value dari ini ditambah present value dari 300 pada tahun kedua ditambah present value pada tahun ketiga dengan sebesaran ini yang 400 ini dan juga present value dari si X ini pada tahun kelima. Jadi XP pangkat 5. Makanya kenapa kita tarik mundur lagi karena kurang lebih hutangnya Pak Setio ini adalah present value-nya ini ditambah present value-nya ini ditambah present value-nya ini ditambah present value-nya ini. Sebenarnya gitu sih maksudnya konsepnya gitu. Kalau ketemu soal ini, gue biasanya langsung asumsiin kalau ada, oh orang, oh ternyata Pak Setio ini hutangnya itu sebesar, misalkan 200 pada tahun ke, misalkan 200, ada orang hutang, terus pada tahun ke-1, dia bayar 200 itu udah lunas, gitu. Dengan asumsi suku bunganya 6%, tetap 6%. Terus ditambah lagi, oh ada juga orang orang lain, orang A, orang B misalnya. Orang B itu punya hutang sebesar tidak diketahui, tapi pada tahun kedua ketika dia bayar 300 dia lunas. Berarti 300 V pangkat 2 kalau mau kita cari present value-nya. Jadi kayak gabungan dari berbagai future value gitu. Untuk mencari present value-nya, dia jumlahin dari present value-nya ini. Kurang lebih gitu sih. Kalau bertanya spesifiknya ada nggak yang nggak paham nih kayak di mana? Dom, mau nanya Dom, Ya, boleh Dom? boleh, boleh, boleh. Jadi gimana kita nentuin ini dia? Kan tadi itu mundur ya, berarti kan dia future gitu. Gimana cara nentuin ini soalnya present sama future gitu? Kalau soalnya present, kalau misalkan present pasti biasanya ditanyain nilai sekarang gitu. Nilai sekarangnya
Atau contoh ada seseorang Slide-nya mau langsung dapat ini yang gue pesan. kenapa? Oh, kalau misalnya mau cari present value, kurang lebih biasanya ditanya nilai sekarang atau biasanya kayak contoh ada investasi, mau investasi di mana terakumulasi pada tahun ketujuh misalnya dapat sekian. Nah, berapa dia yang harus dan I-nya tuh sama dengan suku bunganya sama dengan berapa persen. Nah, nanti biasanya ditanyain eh, berapa yang harus diinvestasikan supaya nanti pada tahun segini dapatnya sekian gitu dengan suku bunga 6% misalnya gitu. Biasanya kalau mau tanya present value gitu. Atau kalau mau tanya future value juga biasanya eh, berapa nilai terakumulasinya dalam 10 tahun mendatang dengan suku bunga sebesar 2% per per annum atau per tahun gitu. Makanya jadinya eh, memang harus cermat sih bahasanya gitu. Kita harus pinter-pinter sih bahasanya. Kayak kemarin kita kuis kan juga itu bahasanya juga agak rancu kan. Anuitas apa? Anuitas akhir atau anuitas awal gitu. Yang nomor 4 ya kalau nggak salah. Iya gitu. Jadi memang kuat-kuatin di bahasa sih. Semoga nggak ini deh. Oke, makasih dong. Ya, Ini kata gua kalau tahun keempatnya itu nilainya berarti dia nggak bayar ya dong atau gimana? convertible only. Oh, Convertible ini kalau artinya tahun keempatnya itu berarti dia nggak bayar ya dong tuh. Oh, bukan. Jadi maksudnya itu kenapa tahun keempat di sini nggak ada? Karena kan konversinya berapa ini kan kali. Kalau dalam kasus ini dia 12 kali. ini kan 200 di sini cuma diketahuinya gini. 200, 300, 400 dan X pada akhir tahun ke 1, 2, 3 dan 5. Makanya kalau yang tahun keempat ini, hutang tersebut juga dapat dilunasi hanya dengan membayar 1.400 pada akhir tahun keempat. Itu beda kasus lagi. Kasusnya beda lagi di sini. Kalau yang ini dapat dilunasi pembayaran sebesar 200, 300, 400 dan X pada akhir tahun sekian. Itu tak gerak kenapa gak ada tahun keempat? Karena memang dari soalnya, soalnya nggak kasih tahu tahun keempat tuh ada atau enggak gitu. Cuma dibilang 200 pada tahun ke satu, 300 pada tahun kedua, 400 pada tahun ketiga, dan X pada tahun kelima, dia bisa lunasin hutangnya itu. Gitu. Terus nilai akumulasi dari berapa jumlah pembayaran? Nilai akumulasi dari jumlah. Oh, konteksnya soal ini ya. Kalau soal ini sih belum belum ada sih. Belum ada maksudnya. Oh, mungkin maksudnya nilai akumulasi dari beberapa jumlah pembayaran. Oh iya, iya benar-benar. Nilai akumulasi itu adalah nilai sekarangnya di bentar. Nilai sekarangnya jika oh kalau dalam konteks compound interest, nilai akumulasi itu adalah nilai sekarang dikali dengan satu tambah I pangkat T gitu. Beberapa jumlah pembayaran. Kalau itu pembayaran berarti anuitas ya. Kalau anuitas itu mungkin beda kasus lagi kayaknya. Cuman kalau misalkan dalam sejauh ini dalam topik kita itu compound interest, itu langsung aja kayak nih present value dikali dengan satu tambah I gitu. Pangkat T sama dengan future value gitu. Kalau anuitas itu kita pakai yang SN. Itu akumulasi itu. SN sama dengan satu kurang eh eh, s- satu kurang satu tambah pangkat D pangkat pangkat T per D kalau nggak salah ya nggak sih ya itulah kurang lebih gitu ada lagi yang mau ditanyakan oke deh nggak ada ya lanjut bentar ya kita ke nomor 2 soal dua
Hitunglah waktu atau tahun yang dibutuhkan untuk mengakumulasikan dana sejumlah 100 juta rupiah menjadi 150 juta rupiah jika diinvestasikan bunga nominal 6% setahun yang dikonversikan setiap setengah tahun. Nah, ini baru tadi nih, pas banget. Kalau mau tahu yang mana future value, kita harus cari mana future value atau present value. Jadi kita harus tulis dulu yang kita ketahui itu apa aja. Kita ketahui dia nilai sekarang. Nilai sekarang itu adalah present value. PV sama dengan 100 juta. Oh ya ngomong-ngomong, kalau ujian nanti tulisnya 100 juta benar-benar 100 juta ya. Jangan hanya kayak 100 doang, kayak 100 doang gini atau enggak gitu. Tulis benar-benar 100 juta ya, nah, karena nanti bakal disalahin sama ibunya. Kemarin gue dikasih tahu sama Bu Andi gitu. 100 juta itu adalah present value-nya. Sejum karena dia mau mengakumulasikan dana dari 100 juta ke 150 juta. Berarti ini adalah present value. Lalu future value, nilai masa depan. Future value-nya itu adalah 150 juta. Karena dia mau mengakumulasikan dari 100 juta ke 150 juta. Otomatis itu adalah nilai masa depan itu adalah 150 juta. Terus diketahui diinvestasikan bunga nominal 6% setahun yang dikonversikan setiap setengah tahun. Berarti kurang lebih I-nya sama dengan, sorry ini I sama dengan 6% atau sama dengan 0,06, tapi perlu dicatat bahwa ini adalah setahun per tahun. Ini juga per tahun. Dan dicatat bahwa dia mau konversi ke setiap setengah tahun. Konversi setengah tahun. Jadi I-nya ini nggak murni 6% ya. Nah, nanti kalau konversi gimana? Nanti kita lihat lagi. Yang ditanya adalah, ditanya, ditanya adalah T atau waktunya, waktu dalam tahun. Itu sama dengan berapa? Itu kan yang ditanya. Oke. Dengan kalau kita mau cari gitu, berarti kita harus buat persamaan dari future value atau ya future value sih. Future value itu baik lagi persamaannya adalah future value sama dengan present value dikali dengan satu tambah i, satu ditambah i pangkat t. Tapi kan ini ada konversi. Maka dari itu kita pakai rumus yang berkaitan dengan nominal rates. Untuk nominal rates itu berarti future value sama dengan present value dikali dengan satu ditambah i IM, ini bukan pangkat ya, tapi ini tuh gimana ya jelasinnya ya? Suku bunga yang disesuaikan. Nah, kita sesuaikannya gimana? Ini kan 6% per tahun. Kalau ini 6% per tahun, berarti, sorry ini gue tulis deh, gue tulis dulu deh, sorry lupa. PV dikali dengan satu tambah IM per M pangkat MT. MT, ya. Jadi ini maksudnya adalah, karena ini ada konversi, IM-nya ini adalah sebesar 0,06-nya ini, dibagi dengan tergantung kasus konversinya gimana. Lalu pangkatnya itu, kalau biasanya itu per tahun, kita konversiin lagi. Kalau misalkan konversinya ada setengah tahun, atau kuartalan, triwulan, itu nanti dikonversinya dikali lagi dengan tergantung kasusnya gimana gitu. Kalau misalnya kayak kasus ini, eh, konversi setengah tahun. Oh, berarti future value-nya itu, future value sama dengan, sorry, langsung aja lah ya, 150 juta sama dengan 100 juta dikali dengan satu ditambah,
I-nya itu 0,06. Di sini 0,06. 0,06 per M. Karena ini dikonversikannya ke setengah tahun, jadi setiap 6 bulan dia bayar. Berarti dalam 1 tahun dia bayar 2 kali kan? Nah, karena dia bayar 2 kali, berarti kita bagi dua di sini. Jadi M ini tergantung ke konversinya tuh gimana gitu. Kalau konversi setengah tahun, berarti 1 tahun dia bayar 2 kali. Berarti kita buat dua. Kalau misalkan kuartalan, kuartalan itu per 4 bulan ya, kalau nggak salah ya. Iya, per 4 bulan. Berarti dalam 1 tahun dia ada 3 kali pembayaran. Tahunnya dari mana? 12 dibagi dengan 4 gitu. Berarti 3 kali pembayaran selama setahun gitu. Berarti bagi 3 gitu. Kasus ini konversi setengah tahun, berarti dalam 1 tahun dia bayar sebanyak 2 kali gitu. Nah, pangkatnya ini, kalau ini kan pangkatnya T-nya ini dalam tahun. Tapi karena kita mau konversiin per setengah tahun, berarti kita buat 2 kali durasi tahunnya, yaitu 2T. Ya, dengan kenapa ini 2T? Karena ini per setengah tahun. Jadi ini T-nya ini, kalau misalkan dia bayarnya misalkan 5 tahun, selama 5 tahun, berarti untuk dikonversiin ke setengah tahun, dia berarti ada eh, 10 kali pembayaran gitu. Makanya harus pinter-pinter sih, cermatin konversinya gimana, ini setengah tahun, atau tribulan, atau kuartalan gitu. Terus habis itu, kita lanjut lagi. Satu, ini aku langsung aja ya, aku buat jadi 0,03. 1,03, buka peluang aja. 1,03 pangkat 2T itu sama dengan 150 juta per 100 juta. Sama dengan 3/2 ya. 15/10 kan? Iya, 15/10. 3/2. Sama dengan, oh enggak, udah benar sih. Sama dengan 1,5 lah ya. Sama dengan 1,5. Nah, untuk cari T-nya gimana? Atau pangkatnya? Ya, ingat persamaan di kita waktu matdas atau kalkulus. Kita lenkan. Len dari 1,03 pangkat 2T sama dengan len 1,5. 1,5. Ingat lagi, kalau len itu, kalau isinya itu ada pangkatnya, itu pangkatnya bisa dikeluarin. Kayak berarti len A pangkat B itu sama dengan B len A gitu. Kalau misalnya kasusnya begini, berarti kurang lebih eh, 2T kita bisa keluarin kan? Berarti kita keluarin 2T. 2T, kok gini? Kita keluarin 2T, yaitu 2T dikali dengan len 1,03 sama dengan len 1,5. Berarti 2T sama dengan len 1,03, 1, 1,5, sorry, sorry. 1,5 per len 1,03. Dan juga berarti T sama dengan, kopi aja lah ya. Oke, ini dikali dengan 1/2. Atau bagi dua lah ya, sama aja. Nanti hasilnya itu kita dapat, bentar, bentar. Kenapa? Oh, berarti T-nya itu sama dengan, bentar, aku hitung bentar ya.
6,85 dong. Oke, 6,85. Karena di sini, oke, di 6,85. Iya, benar sih. Persen setahun. Iya, 6,85. Gitu. Jawabannya gitu. 6,85. Banyak kan? Ini gue highlight deh. Atau 7 tahun lah ya, kurang lebih. Gantung sih. Iya, benar-benar. 6,85. Ada pertanyaan? Oh, belum ada ya? Lanjut. Mau Oke. nanya Dom, apa? izin masuk dom. Boleh, boleh. Sebelumnya izin ya, tadi kalau nggak salah dengar, Dom bilang eh, kuartalan itu berarti per 4 bulan. Izin bantu, jadi kuartalan itu berarti 1 tahun ada 4 kali rangkaian pembayaran. Jadi kalau hitungan Oh bulannya, iya. Oh iya, iya benar-benar. Kuartalan tuh 4 kali pembayaran. Iya benar. Berarti per 3 bulan. Iya benar-benar. Jadi kuartalan itu per tiga bulan. Jadi bayarnya dalam setahun itu kurang lebih 4 kali pembayaran gitu. Maka dari itu nanti kalau misalkan ketemu kasusnya kayak gitu, berarti eh, M-nya itu kita buat jadi 4, 4T. T-nya itu berapa tergantung balik lagi ke soalnya gimana gitu. Thank you Jul untuk koreksinya. Teman-teman kalau mau koreksi juga nggak apa-apa ya, kita kan sama-sama belajar juga gitu. Boleh nanya nggak dong? Boleh, boleh. Yang itu kan rumusnya itu future value sama dengan present value dikali satu ditambah I, I pangkat M per M dipangkatkan lagi. Nah, I pangkat M itu nggak dikalikan dua lagi gitu. Kan I-nya 0,06. Oh yang ini maksudnya. Itu gimana sih maksudnya itu? Sebenarnya ini kalau IM, ini bacanya IM aja deh. Sebenarnya ini bukan pangkat sebutannya ya. Oh, Maksudnya itu kenapa? kayak gimana ya jelasinnya ya. Hmm, Kayak kita kan mau konvert IM itu maksudnya tetap sebesar 0,06. Atau kayak mau bacanya gini juga boleh sih. Bacanya gini juga boleh. Jadi I doang gitu. Cuma nanti kalau di soal, kalau mau jabarin rumus, saranku gini aja. Karena memang aslinya tuh rumusnya begini. Ini bukan nandain bahwa I-nya di pangkat M, bukan. Tapi itu I yang sebenarnya gitu. Kayak I-nya dalam setahun, I-nya sekian gitu. Terus kita M-nya ini balik lagi ke konversinya tuh gimana gitu. Karena dia asumsikan bahwa kita konversi setengah tahun, berarti per 6 bulan kita bayar gitu. Berarti dalam setahun kita bayar 2 kali gitu. Maka dari itu kita bagi dua di sini. Jadi untuk 6 bulan 0,03%, 3% gitu. Zioni paham? Izin bertanya dong, kalau soal nggak dikasih tahu kita pakai compound atau simple itu gimana ya? eh oh ya ini juga penting nih. Bukan 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 penting juga sih. Cuman nanti kalau misalkan kita dikasih kesempatan untuk kayak kemarin tuh kita kan kuis dikasih kesempatan untuk nanya tuh. Silakan di dilihat-lihat dulu soalnya kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan. Nah, itu kalian langsung tanya ya. Jadi kalian kalau misalnya dikasih kesempatan kayak kemarin kita kuis gitu, tanyain aja gitu. Karena memang biasanya itu nggak suka suka bingung gitu. Kita pakai simple atau compound. Tapi memang waktu awal-awal kita belajar bareng Bu Andi bilang tuh biasanya pakai compound. Jadi harusnya asumsinya ya compound sih. Gitu. Apakah terjawab? Berarti kalau nggak dikasih langsung compound ya? Iya, langsung compound aja. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, lanjut ya. Oke, oke bentar ya. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Soalnya bentar. Kita lihat dulu. Suatu, suatu periode investasi memiliki tingkat bunga setara dengan tingkat force of interest sebesar 12%. Tentukan hasil investasi dari 1.000 selama 10 tahun dari periode investasi tersebut. Ingat, kalau, atau tulis diketahuinya dulu ya, diketahui. Diketahui I-nya itu, I-nya sama dengan 12%, iya 12% ya, 12% per periode. Terus habis itu kita dikasih tahu hasil investasi dari 1.000, berarti ada present value. Present value sama dengan 1.000. Terus waktunya 10 tahun, T sama dengan 10 tahun. Oke, T-nya 10 tahun. Yang ditanya adalah, oh ini force of interest ya. Force, salah. Force of interest. Force of interest yang ditanya adalah berapa future value-nya selama 10 tahun itu. Future value sama dengan berapa. Jadi force of interest itu kurang lebih kayaknya dipaksain gitu ya. Dipaksain, disesuaikan. eh Rumusnya itu kalau force of interest itu apa ya? Oh, rumusnya itu future value sama dengan present value dikali dengan eksponen ya. Eksponen pangkat pangkat, ada simbolnya nggak ya? Mana ya? Bentar. Oh ini. Pangkat. Ini apa namanya? Delta. Delta N. N ya? Oh, ya T lah. Sama sih. Ya, ini kita buat ya. Kalau ini force of interest berarti ini kita buat jadi segini aja. Biar nggak bingung deh. Berarti ini rumus dari force of interest. Di mana future value sama dengan present value dikali dengan pangkat delta T. Deltanya itu adalah yang suku bunganya ini, T-nya itu adalah waktunya, yaitu 10 tahun. Berarti kurang lebih future value-nya itu, future value sama dengan present value, 1.000. 1.000 dikali dengan E pangkat, pangkat berapa nih? 2, 0,12 ya. 0,12, 12% kan 12 per 100 ya. 0,12 dikali dengan, oh enggak, dikali dengan P-nya berapa? 10 tahun, 10. FV. Future value itu sama dengan berarti 1.000 dikali dengan pangkat 1,2. 1,2. Berarti ini FV, V sama dengan, sebentar, V sama dengan 332 0,116923 dan seterusnya. Dan itu kita konversikan jadi kurang lebih ya 3320,11117 lah. 117 gitu. Rumusnya ini aja sih kalau force of interest sejauh ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, oke, hasilnya ya. Thank you. Oh, 35 ya? Bentar, bentar. Oh, 35. 3520 ya? Oke, oke. Sorry, sorry.
3520. Bentar ya. Aku hitung ulang deh. Apa aku salah hitung ya? 1000 dikali pangkat 1,2. 332 kok. Oh, oke oke. Mana mana? 332 ya maksudnya. 33 332 Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Oh ini kayaknya. Oh ini agak panjang nih. Diberikan dua jenis anuitas seperti berikut. Anuitas N tahun yang memberikan pembayaran sebesar 100 di setiap akhir tahun. Nilai ini atau present value-nya dari anuitas ini pada tingkat bunga I adalah 448,59. Anuitas 2N tahun yang memberikan pembayaran sebesar 100 di setiap akhir tahun dan nilai kininya itu dari anuitas ini pada tingkat bunga I adalah 716,07. Dengan menggunakan tingkat bunga I yang sama, tentukan nilai kini dari pembayaran yang dilakukan pada akhir tahun ke N, 2N dan 3N dengan besar pembayaran masing-masing 100. Agak rumit ya. Coba bentar, coba jabarin deh. Anuitas N tahun yang memberi pembayaran sebesar 100 di setiap hari. Oh, oke. Berarti maksudnya tuh gini ya. Kurang lebih tuh dia ada pembayaran. Kok nggak mau keluar. Dia ada pembayaran. Set, 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 set. Pokoknya terus menerus ini satu, ini dua, ini titik, 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 titik. Ini asumsi ini lanjut aja ya, lanjut gitu. Sampai tahun ke N. N ya? Anuitas N tahun yang memberikan. Iya, N pembayaran sebesar 100 di setiap akhir tahun. Akhir tahun, immediate berarti. Kalau immediate ini nol, ini nol. Ini 100. Pokoknya ini 100 semua nih. 100, ini 100. Pokoknya ini seterusnya 100 ya. Seterusnya 100. Sampai ke N pun dia 100 juga. Dan nilai kininya dari anuitas ini pada tingkat bunga I adalah 448,59. Oh, berarti maksudnya tuh dengan persamaan kayak gini, berarti AN atau annuity immediate ya sama dengan 448,59. Ya nggak sih? Iya kan? Oh iya 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 benar-benar. Harusnya gitu ya. AN 48,59. Iya benar-benar. Ini immediate karena dia akhir tahun. Terus habis itu ada juga di soalnya dalam kasus yang berbeda kurang lebih sama ya. Ini atau aku copy aja ya. Iya copy aja ini. Ctrl C. Ini bentar aku copy. Salah. Copy deh. Ctrl C. Sini. Bentar. Di sini kita pindahin ke agak kesinian lah ya. Ini juga ini nol. Ini satu. Ini dua. Seterusnya gitu kan. Seterusnya lah ya. Ini anggap aja ini seterusnya ya. Sampai ke kemana nih? Kualitas 2N yang memberikan pembayaran. Oh, 2N, 2N. Sampai periode waktu pada saat ke 2N. Salah. 2N, 2N. 100 semua. Jadi di sini dari
Value sini sampai sini sampai ke 2N itu dia bayar 100 juga. Maka dari itu kita bisa buat persamaannya itu adalah eh, waduh, nggak mau ketemu. A A2N itu sama dengan 716,07. 716,07. Iya. Lalu yang tanya apa ya? Oh, dengan menggunakan tingkat bunga yang sama, tentukan nilai kini dari pembayaran masing-masing lakukan. Oh, berarti yang ditanya itu adalah PV-nya. PV sama dengan berapa? Dan dia diketahui dari pembayaran yang dilakukan pada akhir tahun ke N, 2N, dan 3N. Maksudnya, present value-nya ini kita bisa tarik lagi. Eh, Pakai asumsi sama kayak cara nomor satu tadi. Kita asumsiin kita bisa tarik lagi dengan cara PV sama dengan 100 semua ya. Oke, 100 semua. 100 dikali V pangkat N ditambah dengan 100 V pangkat pangkat 2N dan 3N lah. V pangkat 2N ditambah 100 V pangkat 3N. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari kita asumsiin bahwa nilai kini dari pembayaran yang dilakukan pada akhir tahun ke N, 2N, dan 3N. Jadi maksudnya itu, kalau yang gue pahamin, dia itu, oke, gue duplikat aja lah ya. Salah. Di sinilah. Di sinilah ya. Kelihatan kan? Oke, udah. Nah, dia di ini deh. Kecilin ini. Nah, dia ini, aku hapus deh. Sebentar ya, teman-teman. Aku hapus ini. Oke. 100. Oke. Dia ini maksudnya tuh misalkan di sini nih pada N, misalkan di sini N. Di sini N lah. Ini N. Terus di sini ada gap lah, ada gap seterusnya sampai ke 2N. Terus di sini ada gap lagi sampai seterusnya itu sampai ke di sini 3N. Ini 3N. Nah, jadi maksudnya kenapa kita bisa pakai dapat persamaan ini? Karena dia diasumsiin bahwa nilai kini dari pembayaran yang dilakukan pada akhir tahun ke N, 2N, dan 3N. Jadi pada N, 2N, dan 3N itu dia bayar 100. Nah, otomatis kan itu bisa, anuitas itu kan bisa ditarik balik ya. Konsepnya sama kayak nomor satu, tapi bedanya ini kok dalam perihal anuitas atau pembayaran. Rangkaian pembayaran dalam periode waktu tertentu per akhir tahun. Makanya dia bisa ditarik lagi. Di sini, makanya present value-nya itu kita bisa tarik 100 V pangkat N. Pangkat N kenapa? Karena dia jaraknya itu N tahun, N periode waktu dari present value. Ini 2N karena jaraknya 2N periode waktu dari present value. Maka dari itu kita bisa langsung aja. Kalau mau cari ini, kita harus cari dulu suku bunganya atau I-nya ya, suku bunganya. Ya, iya, kita bisa cari I-nya dulu ya. Atau cari V-nya bisa nggak ya? Oh iya, bisa, bisa, bisa. Cari V bisa deh. Cara cepatnya kita bandingkan A2N ini dengan AN. Tujuannya adalah untuk kita bisa cari V pangkat N. Karena kan rumus dari, ini di halaman baru aja deh.
Rumus dari AN itu atau annuity immediate itu sama dengan satu kurang V pangkat N per D. Per I. Ya kan? Berarti otomatis kita mungkin bisa dapat V pangkat N dari sini harusnya. V pangkat N. Di mana ini sama dengan berapa? 448,59. Terus habis itu di sini kita buat kalau punya ini gimana ya? Iya, oke, kita jabarin lagi di sini A2N, A2N itu sama dengan satu kurang V pangkat 2N per I. Di mana ini sama dengan berapa? 716,07. 716,07. Kita bandingkan deh di sini. Eh, A2N per AN sama dengan, oke, satu, copy aja deh, copy aja. Ini bisa di copy. Ini, tuh. Nah ini, ya kita bandingkan deh. A2N per AN sama dengan satu kurang V pangkat N per I per satu kurang V pangkat 2N per I. Di mana nanti kita bisa coret I-nya ya. I-nya kan kita bisa coret. I-nya coret, coret lah di sini. Kita coret lah. I-nya coret. Maka dari itu, kebalik ya? Oh iya, kebalik, 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 kebalik. Sorry, sorry. Bentar. Kenapa kamu ini screen-nya? Oke, V pangkat 2N. Ini pangkat 2. Iya, ini pangkat 2. Nanti I-nya bisa dicoret. Dimana itu sama dengan satu kurang V pangkat 2N per satu kurang V pangkat N. Dimana ini kita bisa ini nggak sih? Bisa coret kan ya? Dengan asumsiin misalkan nih, misal V pangkat N itu sama dengan A misalnya. Pakai persamaan kuadrat kan? Yang mana berarti kayak misalnya nih, X X tambah A misalnya. X tambah A dikali X kurang A, X kurang A, itu sama dengan X kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini sama. Ini permisalan. Kalau ini sama juga nih. Kita bisa jabarin juga. Jadinya itu eh, satu, satu kurang V. Kurang V pangkat. Langsung aja deh. Langsung. Ini sama dengan satu kurang A kuadrat. Karena V pangkat 2N kan sama dengan V pangkat N pangkat 2. Berarti A kuadrat per satu kurang A. Di mana ini sama dengan eh, 1 ditambah A. Pakai persamaan yang ini ya. Satu tambah A, satu kurang, dikali satu kurang A. Per satu kurang A. Kita coret deh. Satu kurang A, kita coret sini. Satu kurang A. Sama dengan satu ditambah A. Jika lain nanti kita bisa dapat satu tambah A itu sama dengan 716,07
dibagi dengan 448,59. Dimana itu sama dengan berapa ya? 1,596 lah ya. 1,59663. 1,5963. Soalnya tadi 26 dan seterusnya gitu. Berarti dari sini kita bisa dapat A. Salah. A sama dengan 1,5963 dikurang dengan 1 sama dengan 0,5963. Atau ini sama dengan V dipangkatin dengan N. Lalu kalau V pangkat N yang kita udah dapet, langsung aja masukin ke sini. Ini kita copy, bentar ya. Copy, Ctrl C. Pangkat N ini berarti, eh sorry, ini kasih jarak nih. 0,5963. 5963 kali dengan 0,5963 pangkat 2. Lalu ini juga 0,5963 pangkat 3. Nanti hasilnya sama dengan, pakai kalkulator, bentar, 116,29 ya. 292 lah. Ya nggak sih? 292 atau 293 ya? 29 deh. Gitu. Sebenarnya bisa sih pakai cara kita cari I-nya dulu, cuman panjang banget. Bakal boros waktu banget. Nanti kalau kalian ketemu soal-soal kayak gini, di skip dulu aja. Meskipun memang tergantung lagi sih yang ditanya itu apa. Cuman biasanya nanti takut kebuang waktu. Kalian skip dulu aja ini. Yang penting paham gitu kita, jangkau lagi rangka waktunya. Tidak pada hasilnya segini. Itu ada yang mau ditanyakan? Lanjut dong. Oke. Tak. Kok berhenti share ya? Oke. Lanjut ya. Ke soal nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 5. Aduh, nggak fokus. Sorry, sorry. Nomor 5. Nomor 5 itu soalnya tuh ini ya. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Rahmat membeli sebuah mobil dan mendapatkan hadiah undian. Hadiah tersebut yaitu memilih menerima uang sebanyak 100 juta pada hari itu atau mendapatkan uang sebesar 2,5 juta setiap 3 bulan seumur hidup dengan tingkat bunga adalah 12% per annum atau per tahun. Manakah hadiah yang akan diambil Rahmat? Oke, jadi kita ada, coba diketahui bahwa dia ada dua opsi. Hadiah satu itu dia dapat 100 juta sekarang atau pada saat itu juga. Opsi kedua, salah. Opsi kedua, hadiah kedua adalah, 2,5 juta per 3 bulan selamanya. Sorry, sorry. Selamanya.
Terus itu dia ada suku bunga juga, yaitu I sama dengan 12 12% per tahun, sama dengan per annum aja lah, per annum. Per annum itu maksudnya per tahun ya, atau sama dengan 0,12 per annum. Terus ditanyain manakah hadiah yang akan diambil Rahmat. Tanyanya, dia pilih hadiah yang mana? Hadiah yang mana? Pasti kayaknya diasumsiin pasti yang lebih untung lah ya. Ya mungkin kayak barangkali dia pengen hadiahnya yang lebih rugi gitu kan. Tapi kayaknya di sini kayaknya yang dicari itu hadiah yang paling untung lah ya. Kalau misalkan mau cari yang lebih yang mana yang paling untung, berarti kita harus tahu dulu ini tuh 2,5 ini apakah untung atau enggak dengan cara ini tuh materi yang perpetuitas ya kalau nggak salah. Yang mana eh, V pang di mana itu P pangkat N ya. P ditambah V pangkat 1, V pangkat 2, terus ditambah V pangkat 3, terus ditambah seterusnya, itu sama dengan 1 per I, atau 1 per suku bunga. Nah, maka dari itu kita harus cari, kita tinggal gini aja kali aja, yaitu sebesar, bentar, kenapa kita harus cari? Oh, iya ya, benar. Kurang lebih kalau misalkan kita mau cari yang mana yang lebih untung, kita harus cari bandingin present value-nya. Ya kan 2,5 juta per 3 bulan, itu kan pasti, itu kan gimana ya jelasinnya ya? Hmm, ini kan kalau A ini A ini bukan ini. Mana ya simbol tak hingga ya? Simbol tak hingga. Duh, ketutupan lagi nih. Ya pokoknya infinite lah ini. Ini anggap aja INF itu infinite ya atau tak hingga. Anuitas tak hingga itu sama dengan V tambah V pangkat 2 tambah V pangkat 3 dan seterusnya itu sama 1 per I. Nah, berarti kalau misalkan mau cari nilai sekarang, berarti otomatis kita kali aja dengan 2,5 ini. 2,5 dikali dengan, oh ini 3 bulan ya. Berarti I-nya kita convert lagi. Sorry, sorry. Ya nggak sih? I-nya kita convert lagi harusnya. Tapi convertnya berarti gini ya. Eh 1 ditambah I, ini untuk 12%. Oke, benar-benar. 1 tambah I sama dengan 0,12. Otomatis ini juga sama dengan, kalau kita mau buat per 3 bulan, ingat nominal rates yang tadi. Yang ini. Ini nih. Ingat nominal rates yang ini. Kita pindah ke sini deh. 1 tambah IM per M pangkat MT. Kita asumsi dengan, ya, benar-benar. Atau kita buat sama denganin, karena dia bayarnya per 3 bulan, berarti dalam 1 tahun atau 1 annum itu 12 bagi 3, 4. Berarti 1 ditambah I. Oh, I-nya kita nggak tahu ya. Untuk untuk oh ya benar ya, benar-benar. Ini adalah I pangkat 4 lah itu. 4 per 4. Empatnya ini dapat dari ini ya, dari dia bayarnya per 3 bulan. Berarti 12/3. Ini juga sama nih, ini gue tulisin deh. Ini 12/3. I per 12/3 pangkat M-nya. M-nya itu
12 per 3 juga ya. 12 per 3 per 3 dikali dengan T. Oh, T-nya 1. T-nya 1. Karena kita asumsi ini 1 tahun. Untuk 1 tahun per annum. Atau ya kita hilangin aja 12 per 3. Sama dengan 1. Sorry. Ini 4. Ini 4. Ini 4. Lalu kita kalau mau cari I4-nya, I4 per 4-nya berarti 1 tambah I-nya. 1 tambah I-nya itu 1 ditambah I. Kita pangkatin dengan seperempat. Kenapa kita pangkatin seperempat? Karena, bentar, 1 tambah I pangkat 4. Sama dengan, oh ini buat apa sama dengan. Cek. Dipangkatin dengan 4. Ini pangkat dengan seperempat. Tujuannya kita pangkat dengan seperempat, itu sebenarnya maksudnya akar pangkat 4 ya maksudnya ya. Cuman memang biar mudah aja sih di sini nulisnya. Akar pangkat 4. Kenapa kita mau akar pangkat 4-in? Karena kita mau hilangin pangkatnya. Hilangin pangkatnya ya dengan cara 4 dikali dengan seperempat. Gitu. Maka dari itu ini sama dengan kurang lebih segini gitu. Lalu 1 tambah ini kan berarti kan 1 tambah I. I-nya itu kan 0,12. Langsung aja ya, tambah 0,12. Berarti ini otomatis sama dengan 1,12 pangkat 4. Nanti dari situ kita dapat nilai dari I, I pangkat, oh bukan pangkat, sorry. I 4-nya per 4. Sama dengan 1,12 ke 4 dikurang 1. Nanti kita dapat hasilnya itu kalau nggak salah. Kok pangkat 4 sih? Seperempat. Seperempat. Sorry, sorry. Pangkat seperempat ya. Seperempat. Kurang 1. Nanti hasilnya itu adalah 1,0287 dikurang 1 sama dengan 0,0287. Nah, ini tujuannya ini kenapa kita cari I4 per 4 ini adalah karena kita mau konversiin suku bunganya ini. Karena kan di sini kan 12% per tahun. Sementara di sini dia tuh dapat bayarannya itu dapat biayanya itu 2,5 per 3 bulan. Otomatis dalam 1 tahun itu dia dapat 4 kali penerimaan uang gitu. Maka dari itu kita harus buat dulu I4 per 4. Dengan kata lain nanti hasilnya segini. Setelah itu nanti ini kalau I-nya udah dapat kita langsung deh masukin yang ini. Kita masukin yang ini PV sama dengan PV bener ya PV deh bener. PV sama dengan nilai anuitasnya. Misalkan nilai anuitas itu misal besaran anuitas sama dengan R. Berarti present value atau AN lah ya. A infinite sama dengan R dikali dengan
RV ditambah dengan RV pangkat 2 ditambah dengan RV pangkat 3 ditambah dengan seterusnya, itu sama dengan R dikali dengan P ditambah P pangkat 2 ditambah dengan V pangkat 3 ditambah seterusnya. Nanti itu dapat, nanti A tak hingganya itu sama dengan R dikali dengan 1/I. Di mana itu sama dengan, tadi besaran anuitasnya berapa? 2,5. Berarti 2,5 dikali dengan 1/I. I-nya itu tadi 0,0287. 0,0287. Nanti ini kalau kita hitung dapat sebesar, bentar, 2,5 kali 1/0. Oh, oke, 87.108.013,94. Otomatis kita nanti dapat hasilnya itu segini untuk nilai anuitas yang tak hingganya. Anuitas lagi, present value dari tak hingganya. Segitu. Otomatis berarti karena ini lebih kecil, nilainya hanya dapat 87 juta. Jadi dia nanti kayaknya bakal pilih hadiah satu ya. Karena dia maunya yang lebih besar gitu. Kecuali dia mau yang lebih dikit kan ya itu boleh juga tergantung dia sih. Cuman pasti maunya yang lebih besar gitu. Berarti kesimpulan, Rahmat memilih hadiah satu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke deh, kayaknya belum ada ya. Terakhir deh, ini bukan soal soal ini sih, soal UTS. Cuman ini soal salah satu soal kuis yang gue sempat bingung, yang saya sempat bingung juga soal kuis kemarin kalau nggak salah. Kurang lebih gini ya kalau nggak salah ya. Bentar, ada kalau nggak salah. Wait, aku cari dulu. Hmm, Sebuah perusahaan. Oh ini nih, ini sih. Soal kuis satu nih. Saya bingung, sampai sempat bingung waktu itu. Sebuah perusahaan akan membayar anuitas sebesar 6 juta setiap tahun selama 8 tahun, dimulai setelah 3 tahun. Jika tingkat bunga digunakan adalah 5% per tahun, tentukan nilai sekarang atau present value dari anuitas sekarang. Kayak gimana ya? Itu tuh bingung karena pertama ini kita belum tahu apakah ini anuitas akhir atau anuitas awal. Iya, iya nggak sih? 6 juta. Kita coba jabarin dulu ya, jabarin dulu. Kita jabarin. Mana? Sudah sampai di mana materi di perkuliahan? Apa? Oke, lanjut ya. Sebuah perusahaan akan bayar anuitas sebesar 6 juta setiap tahun selama 8 tahun. Hmm, kurang lebih ini ada pembayaran satu, dua, tiga. Pembayarannya dilakukan pada saat di sini. Ya, silakan dibuka catatannya. Suara siapa sih itu? Oh, oke. Eh, Sebuah perusahaan akan bayar anuitas sebesar 6 juta. Pembayarannya itu di tahun ketiga, terus dia tahap bayar
ada anuitasnya selama 8 tahun. 8 tahun di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh, delapan. Lalu, wait, sebentar. Tahun. Ini tuh kayaknya ini deh. Di sini anuitas mulai setelah 3 tahun. Oh, gini deh. Sorry, salah, salah, salah. Di sini, tahun keempat. Itu dimulai. Karena di sini dibilang dimulai setelah 3 tahun. Kita asumsi di sini anuitas immediate ya. Ini adalah anuitas immediate. Dan ini dilakukan selama 8 tahun. Berarti ini A8 sampai ke sini lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tambahin 1. 8. Yang ditanya tuh present value-nya berapa? Berarti di sini. Kita cari di sini. Harusnya ya. Berarti A8. Berarti rumusnya itu kalau nanti kalau kita mau jawab present value-nya itu berapa, itu kita jabarin harusnya present value sama dengan ini besaran bayarannya, anuitasnya, dikali dengan A8-nya, lalu dikali dengan berapa kali dia dimundurin. Di sini itu karena dia dimulai pada tahun keempat, yaitu setelah 3 tahun, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti V pangkat 4. V pangkat 4. Mana ini berarti PV sama dengan 6 juta dikali dengan 1, 1 kurang presentasinya 5% ya. 1 kurang P pangkat N berarti 1,05. 1,05 pangkat N-nya 4 ya. 8. Pangkat 8 per per I. Berarti I-nya 0,05 dikali dengan P pangkat 4. P pangkat 4. P-nya berarti 1,01 pangkat minus pangkat minus 4. Iya, sama dengan, nah, hitung dulu ya, 6 juta dikali dengan 1,05 pangkat min 8 ya. Min 8 per 0,05 dikali dengan 1,05 pangkat min 4. Hasilnya kurang lebih harusnya 31.903.806,79. Kayaknya nanti keluar deh ini. Soalnya dari Dok, kemarin kuis kita, ya, mau nanya dong, itu V-nya kenapa 4? Kenapa nggak 3 dong? karena di sini dibilangnya dimulai setelah 3 tahun. Tapi memang mikir juga sih, kayaknya apakah ini maksudnya do ya? Jadi maksudnya tuh kayaknya sempat mikir juga. Saya juga sempat mikir kalau ini tuh kayaknya do. Do tuh berarti di awal. Kenapa? Karena diasumsikan bahwa kayaknya yang di sini itu pembayaran
akhirnya tuh di sini. Ingat gak sih yang kemarin yang Bu Andi bilang kalau mau kita jabarin gini, kalau misalkan A8 di sini, kalau anuitas immediate-nya di sini, berarti di sini otomatis anuitas dulunya dengan besaran N-nya tuh sama, 8 juga gitu. Sempat mikir gitu juga. Tapi coba kalau misalkan kita pakai anuitas immediate misalnya. Sorry. Kita pakai annuity do. Kalau pakai annuity do, ini kita pisah nih. Annuity do. Annuity do berarti present value sama dengan 6 juta dikali dengan satu ya. Satu kurang 1,05 angkat min 8 per D itu kan IV ya. Berarti 0,05 dikali dengan 1,05 pangkat min 1 dikali dengan V pangkat 4 yaitu 1,05 pangkat min 4 sama dengan, coba kalau itu berapa ya? 0,5 sama dengan 33.498.997,13 ini kan itu do. Kayaknya benar annuity do deh, karena di sini kayaknya setelah 3 tahun, berarti otomatis awal dari tahun keempat. Setelah 3 tahun dia bayar gitu. Kayak kemungkinan sih ini annuity do. Jadi diasumsikan bahwa annuity immediate itu adalah pada saat tahun ketiga, A8-nya tahun ketiga, tapi kalau annuity do dari annuity do-nya berarti eh, pada tahun keempat gitu. Kalau dari annuity immediate berarti otomatis kayaknya harusnya tuh di ini annuity immediate. Berarti ini harusnya itu adalah pangkat min 3. Hasilnya sama nggak ya kalau kayak gitu? Ntar aku hitung deh. Kalau nggak sama berarti ada yang salah nih kayaknya. Pangkat min 3. Oh, sama. Sama. Iya, harusnya gini sih. Sorry, yang benar gini ya. Kemungkinan gini, karena pertama kita diketahui ada nilai bayaran anuitasnya itu 6 juta, terus selama 8 tahun waktunya, dan itu dimulai setelah 3 tahun. Terus kalau tingkat bunganya digunakan adalah 5% per tahun, di mana I-nya itu ada 5%, nilai sekarangnya berapa gitu dari anuitas tersebut. Berarti kan kita harus tarik mundur ke sini. Ini PV-nya, ini PV, ini PV, kita tarik mundur deh ke situ. Dan ini selama 8 tahun. Otomatis kita pakai kalau pakai immediate, patokannya di sini. Di sini dia, yaitu 6 juta kali satu kurang V pangkat 8 per I kali dengan V pangkat 3 sama dengan segini. Ini sorry pangkat 3 berarti. Tapi kalau kita pakai annuity do, kalau pakai annuity do di sini kita berarti harusnya pakai ini section accent A A N A N V pangkat 4.
di mana AN itu rumusnya adalah, gue jabarin juga di sini. AN sama dengan satu kurang V pangkat N per D. Atau sama dengan satu kurang V pangkat N per IV. Kalau ini annuity immediate, Ctrl C. Ini sama dengan satu kurang V pangkat N per I. Gitu. Nih ya, kurang lebih jawabannya gini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya ini Oh, keluar ya. Kayaknya. jadi kalau pakai immediate, V-nya jadi 3 ya, Dom? Kenapa? Kalau pakai annuity immediate, jadinya V pangkat 3 ya, Dom? Iya, harusnya gitu ya. Kan dia asumsiinnya dia bayarnya di sini, dan di awal tahun gitu. Lihat lagi kata-katanya, kalau misalkan dibilang akhir tahun, atau pada akhir tahun ketiga gitu, berarti itu immediate. Atau pada awal tahun ketiga, tahun keempat, berarti itu pakai do. Dan juga ingat bentuk lain dari D, IV itu gimana gitu. Ingat yang persamaan yang dari Bu Andi itu yang ada I, AD, I sama dengan D per satu kurang D ya kalau nggak salah. Pokoknya itu deh, yang D sama dengan IV sama dengan satu kurang V gitu. Itu juga dia hafal. Karena kayaknya itu penting juga sih itu keluar. Sama apa lagi ya yang nanti keluar besok? Kayaknya udah sih. Sementara kayaknya itu dulu. Oke deh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke deh kalau gitu. Dan juga karena ini juga sudah menunjukkan jam 9 juga. Jadi mungkin untuk sejauh ini soal-soalnya itu kurang lebih kayaknya ini sih. Dan juga kabarnya memang Bu Andi kan dosen yang ini kan dosen baru lanjut lagi kan. Jadi mungkin katanya memang ada kabar desas-desusnya bakal beda juga soalnya. Tapi ini gak kalah juga buat jadi referensi belajar buat teman-teman. Jadi saranku buat teman-teman belajar juga dari kuis soal-soal kuis kemarin tuh. Soal kuis kemarin juga dipelajari. Terutama ini, yang ini. Karena kayaknya tuh Bu Andi nekenin banget yang ini nih kayaknya. Cara kita nentuin untuk nilai suku bunganya nggak diketahui atau waktunya nggak diketahui gitu. Pokoknya siap-siap aja deh gitu. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Eh, Terima kasih sudah mendengarkan dan saya serahkan kembali ke Kak Niken. Oke, makasih banyak Dominic atas pemaparan materi yang luar biasa dan juga makasih banyak buat teman-teman 23 atas antusiasnya. Saya senang deh kalian terlibat aktif gitu ya dalam HBB kali ini. Semangat buat UTS besok, semoga kalian semua mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Sekian HBB kita malam hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk link record akan saya share, teman-teman bisa cek di bakmi ya di bagian Arema. Ditunggu saja. Makasih, boleh live.